Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today. Pemirsa, unjuk rasa menuntut Bupati Pati mundur dari jabatannya di depan gedung DPRD berujung ricuh pada Rabu siang. Massa membakar mobil polisi dan melempar botol ke arah aparat. Air mata atau air itu loh. Unjuk rasa ratusan warga di depan gedung DPRD Kabupaten Pati berlangsung ricuh setelah massa melemparkan botol dan gelas air mineral ke arah aparat yang berjaga. Situasi semakin memanas karena massa meminta masuk ke dalam gedung DPRD. Kericuan terjadi setelah tuntutan massa untuk menemui Bupati Sudewo tak kunjung dipenuhi. Untuk meredam kericuan, aparat menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Dalam aksinya, massa pendemo bahkan nekat menjebol pintu kantor DPRD untuk bertemu anggota parlemen. Sebelumnya, Bupati Sudewo telah membatalkan kenaikan tarif pajak bumi bangunan P2 sebesar 250% setelah diprotes besar-besaran oleh warga setempat. Kendati demikian, pembatalan kenaikan pajak tidak mampu meredam kekesalan warga yang menilai sosok Bupati yang arogan. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, TNI Angkatan Udara menggelar gladi demo udara di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Sejumlah pesawat tempur TNI Angkatan Udara bersiap lepas landas untuk menggelar latihan demo udara jelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 RI di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sejumlah pesawat tempur dan aerobatik disiapkan yang nantinya akan membentuk formasi angka 80. Sedikitnya ada 3 jenis pesawat tempur dan 1 jenis pesawat untuk Jupiter Aerobatic Team. Harapan saya adalah jurnalis-jurnalis independen dunia itu melakukan kesamaan posisi buat bahwa mereka adalah sasaran dari kejaman Israel. Jadi untuk itu tidak mustahil pembungkaman ini bisa saja dilakukan di wilayah Gaza, di wilayah Palestina yang lain juga kemungkinan juga bisa pembungkaman bisa dilakukan di berbagai belahan bumi atas wartawan-wartawan yang sangat kritis atas kebijakan Israel. Itu yang pertama. Dan selanjutnya yang kedua adalah kita selama ini hanya mendengar sepotong-sepotong kritik dari masyarakat Yahudi internasional. Mereka mengatakan Zionisme itu tidak mewakili kami. Agama kami itu sangat mengedepankan kecintaan, sangat mengedepankan the Ten Commandments, sangat mengedepankan kecintaan pada sesama umat. Jadi dalam hal ini hendaknya media massa internasional juga melakukan wawancara dengan masyarakat Yahudi di dunia. Sejak Israel secara membabi buta menyerang Gaza, total sudah ada 269 jurnalis yang tewas di Gaza. Mereka meninggal dunia dalam tugas menyampaikan informasi kekejaman Israel di Gaza agar seluruh dunia sadar betapa kejam dan brutalnya tindakan Israel. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melepas keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II untuk menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina. Ya, sebanyak 800 ton bantuan dikirimkan menggunakan pesawat Hercules. Krisis pangan di Gaza semakin parah. 2 juta penduduk mengalami kelaparan di tengah pasokan bantuan yang terbatas. Untuk itu, pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan yang diberangkatkan bersama Satgas Garuda Merah Putih II. Panglima TNI Agus Subianto melepas langsung keberangkatan Satgas Garuda Merah Putih II yang menjalankan misi kemanusiaan ke Gaza, Palestina, Rabu siang. Misi kemanusiaan ke Gaza tersebut merupakan perintah dari Presiden RI Prabowo Subianto, di mana Indonesia berperan aktif mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan untuk Gaza melalui proses airdrop dari Pangkalan Angkatan Udara Yordania.
Satgas Garuda Merah Putih 2 menggunakan 2 pesawat Hercules 130J TNI AU dari Skadron Udara 31 dengan total 66 personil yang terdiri dari unsur TNI, kementerian, dan lembaga. Total sebanyak 800 ton bantuan kemanusiaan dan dukungan bahan makanan akan didistribusikan ke Gaza melalui udara. Ya, semoga seluruh bantuan yang dikirimkan dari Indonesia berupa bahan makanan ini bisa sampai benar-benar ke warga Gaza yang kekurangan makanan dan juga kelaparan begitu, Nata. Ya, karena kalau kita lihat juga beberapa negara juga melakukan hal yang sama untuk mengirimkan bantuan. Ini banyaknya mengirimkan melalui airdrop ya. Karena saking sulitnya bantuan yang dikirimkan melalui jalur darat. Karena tahu sendiri, kemarin itu beberapa hari yang lalu sempat diblokade jalannya itu diblok sama warga Israel, gimana caranya, terus dijarah juga. Ini kan lebih berbahaya ya. Tapi sementara satu sisi juga kita melihat ketika ada bantuan airdrop, tapi justru tentara Israel malah mendekat dan menembaki warga yang sedang mencari bantuan miris sekali makanan. Ya, kita berdoa bersama-sama semoga konflik atau genosida ini segera berakhir. Ya, ini bukan perang, tapi ini fix genosida. Pemusnahan suatu ras, menghilangkan satu ras untuk meninggal, ya pembantaian jatuhnya. Semoga aja ini bisa cepat usai. Semoga tidak ada lagi ke depannya hal-hal seperti ini dan juga warga Gaza bisa mendapatkan kemerdekaannya ya. Betul. Amin. Nah, pemirsa, usai sudah Sindo hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sabrina Asilah. Dan saya Nata Arman pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Lumbung Roto kini menjadi Sindo Today. Satres narkoba, hujan deras disertai mobil rombongan wartawan. Sindosia. Korban meninggal dunia dan Indonesia masih seorang terluka dalam. Sindo Sore. Kobaran api besar setinggi 7. Ate berjabat tangan dan berbincang akrab. Sindo Malam. Sindo News TV Beyond Headline. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti-pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petaninya. Faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya.